Nama Adam Agustiansyah, kelas pendidikan ekonomi C. Tugas UTS PPKN. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara 1945 menempati posisi yang tertinggi di Indonesia sebab Undang-Undang Dasar 1945 digunakan sebagai dasar hukum perundang-undangan yang lainnya. Sejak 18 Agustus 1945 digunakan sebagai dasar hukum perundang-undangan yang lainnya. Sejak 18 Agustus 1945 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur kehidupan masyarakat Indonesia. Lalu bagaimana dengan kedudukan Indonesia? Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum Indonesia. Dicari jawaban dari penjelasan. Hukum dasar tertulis Negara Republik Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar tertulis. Selain ada hukum dasar tertulis, juga terdapat hukum dasar tidak tertulis yang timbul terpelihara dalam praktik penyelenggara negara. Undang-Undang Dasar 1945 bersifat tertulis, artinya merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintahan dan setiap warga negara. Norma hukum tertinggi. Selain itu, Undang-Undang Dasar Negara 1945 juga merupakan norma hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Fungsinya sebagai norma hukum tertinggi adalah untuk dijadikan dasar penyusunan peraturan perundang-undangan. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat untuk dijadikan panduan tingkah laku yang sesuai dan berterima. Pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat pokok-pokok kaidah negara fundamental yang menerangkan hakikat negara Indonesia. Berikut pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Negara persatuan. Negara mengatasi segala paham golongan dan perorangan. Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Negara hendak mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara menganut paham negara kesejahteraan negara yang berkedaulatan rakyat. 3. Negara Indonesia adalah negara demokrasi. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Negara melindungi kehidupan beragama, bukan negara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bunyi alinea keempat. Indonesia sebagai salah satu negara sejak dikumandangkan proklamasi 17 Agustus 1945 dan disahkan undang-undang pada 18 Agustus 1945, Indonesia telah meletakkan pandangan hidup bangsanya sebagaimana dapat dilihat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada alinea keempat menegaskan tentang fungsi dan tujuan negara Indonesia, bentuk negara dan dasar falsafah negara Indonesia. Bunyi alinea keempat, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia dan seluruh tumpah darah dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu untuk dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum Dasar Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar 1945 menduduki posisi tertinggi yang melandasi peraturan perundang-undangannya. Sedangkan sebagai hukum dasar tertinggi, segala peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945
tidak boleh bertentang dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga digunakan penentuan dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara Indonesia.